Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda kita yang mulia, baginda yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadri azimil jahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad hu Allahul haq. Sallallahu ala Muhammad hu hayyul majid. Sallallahu ala Muhammad hu muhyil majid. Sallallahu ala Muhammad hu dairatul wujud. Sallallahu ala Muhammad hu mulkuhul mamdud. Sallallahu ala Muhammad hu hauduhul ma'urud. Sallallahu ala Muhammad hu muhitun bil ma'ujud. Sallallahu ala Muhammad hu dawamun fil maqabil mahmud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Alhamdulillah wal alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan nikmat sehat serta diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di majelis ilmu yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada satu kurang apapun. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tiada terkira untuk kita gunakan sebagai tempat menimba ilmu, tolabul ilmi,
untuk jalan keselamatan. Mudah-mudahan Allah pada malam hari ini mengampuni segala dosa-dosa kakek, nenek, orang tua, diri kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kami mulai, kami mengucapkan selamat tahun baru 1447 Hijriah. Mohon maaf, kemarin kita ketika awal tahun baru dengan satu sebab ada kegiatan maka diliburkan. Jadi baru sekarang bisa mengucapkan. Mudah-mudahan di penanggalan 1 Muharram di kalender Hijriyah sampai di hari ini, di jam ini, di detik ini, kita mampu muhasabah. Umur kita sudah berapa tahun? Terus kita bertemu dengan 1 Muharram sudah berapa kali? Kalau 40 tahun berarti 40 kali. Dan ini yang menjadi koreksi untuk kita. Allah menghadirkan bulan Muharram karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Allah menghadirkan bulan ini untuk memberikan waktu kita mengevaluasi hidup. Kita memulai awal babak kehidupan baru di tahun baru bukan dengan berpesta pora, bukan dengan menyalakan kembang api dan yang lain sebagainya. Tetapi tahun baru di dalam agama Islam dikatakan 1 Muharram, Allah jadikan untuk satu momen kita dengan harapan kembali ke titik awal untuk menjalani kehidupan, memperbaiki diri. Karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan manusia, Bapak Ibu, ketika mereka menginginkan kenyamanan di dalam hidup, mereka berusaha dengan sekuat tenaga dari kecil sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mencari, mengejar ijazah dan ijabsah, untuk mencari kenyamanan hidup dengan sekuat tenaga, Bapak Ibu. Lalu bekerja, dengan penuh perhatian dan penuh pengorbanan, sukacita dan semangat. Akan tetapi kebanyakan manusia sesuai dengan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, manusia itu salah satu sifatnya lalai dan lupa. Lalai apa dan lupa apa? Lalai bahwa kita manusia harus mempunyai visi dan misi. Diciptakannya kita di alam dunia mempunyai visi dan misi untuk nantinya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke kampung halaman yang dikatakan akhirat. Ini yang terkadang kita lalai, terkadang kita lupa. Setiap hari Allah pertunjukkan orang-orang yang berpulang ke rahmatullah, bukan hanya sekedar dongeng, Bapak Ibu. Setiap hari di penjuru dunia, di masjid, diserukan bahwa telah berpulang ke rahmatullah si Fulan bin Fulan,
Tetapi manusia kebanyakan lalai, kebanyakan lupa, tidak menghiraukan jika kita ini betul-betul di pertengahan jalan, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita renungkan. Oleh sebab itu Allah hadirkan 1 Muharram untuk kita introspeksi diri. Bagaimana ini menghadapi awal kembali lembaran baru, tahun baru, apakah kita masih sama dengan tahun-tahun kemarin? Atau kita mampu sudah berjuang jihad binafsi untuk merubah diri, untuk hijrah yang tadinya dari kegelapan, ketidakpahaman ilmu tentang diri dan mengenal Tuhan, lalu menuju kepada pencerahan. Mau mempelajari Awwaluddin hingga mengenal Tuhan. Karena itu satu-satunya jalan keselamatan, Bapak Ibu. Karena syariat tanpa ma'rifah sia-sia. Begitupun sebaliknya. Nah, orang bermakrifah tidak menjalankan, tidak menunjukkan ketakwaannya melalui ibadah secara syariat, gugur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan momen untuk kita merenungkan. Kan sudah dijelaskan bahwa rumus hidup ketika kita sekarang berumur 40 tahun, artinya 20 tahun sudah hilang untuk istirahat, Bapak Ibu. Umur kita dibagi menjadi 2. Kalau 40 berarti hilang 20 tahun. Untuk apa? Untuk istirahat, untuk tidur dan tertidur. Nah, itu setengah daripada umur kita. Lalu 20 dibagi lagi. Yang tadinya ibadah sudah dijalankan dengan mengenal Allah, dan ketika kita ibadah belum mengenal Allah. Lah, kalau tinggal 20 dibagi lagi, yang 10 tahun dulu ibadahnya belum mengenal Tuhan. Ya, sholatnya menghadap kiblat, hatinya lalai. Kenapa dikatakan lalai? Karena setelah sholat masih mengerjakan dosa dan maksiat. Artinya sholatnya tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan ini sudah jelas tidak diterima. Karena secara teori sudah tidak mampu mencegah dirinya. Karena sesuai dengan firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dikatakan yang sudah sholat berarti dia sudah menjauhi segala hal sesuatu yang Allah larangkan, yang Allah firmankan, yang tertulis di kitab suci Al-Quran. Itulah pedoman hidup kita. Nah, disinilah berarti tinggal berapa? Kita harus introspeksi diri 10 tahun. 10 tahun ini ketika kita sudah belajar Awwaluddin, apakah kita mampu ikhlas menjalankan atau masih terkadang diselipi dengan lalai dan lupa, diselipi dengan rasa futur atau malas, diselipi dengan rasa bosan karena mengulang-ulang pelajaran. Tinggal berapa, Bapak Ibu? 5 tahun. Lalu kita bagi lagi 5 tahun. Terus dosa selama ini kira-kira mampukah menutup yang 5 tahun tadi? Lah, itu kan harus kita pikirkan. Kita memasuki bulan Muharram. Apa sih bulan Muharram itu? Bulan yang Allah menyatakan bahwa engkau wahai manusia harus mengembalikan kemuliaan yang aku titipkan kepadamu ketika engkau lahir dengan keadaan suci dan bersih. Disitulah kemuliaan manusia. Karena manusia ketika setelah lahir lupa dan lalai syahadatnya, lupa lalai dengan asal kejadian dirinya, lalu tidak mau mencari, mengkaji ilmu untuk mengetahui asal kejadian diri, maka
tanpa disadarinya, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan makanannya yang dimasukkan, ia meruntuhkan, dia menjatuhkan harga dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harusnya halal diselingi dengan yang haram, jatuh Bapak Ibu, kotor. Berarti tidak suci lagi, tidak kembali kepada fitrahnya yang dikatakan insan kamil muhammin. Dia dipinjami tangan, dipinjami kaki, tangan untuk berbuat yang tidak baik, masih mau mencuri, mengambil hak yang bukan miliknya. Kaki masih dipakai untuk berjalan menjauhi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jalan di mana itu? Jalan yang menjadikan manusia dia menuju kepada jurang maksiat. Dia berjalan untuk minum-minuman yang beralkohol. Dia berjalan menuju tempat-tempat judi. Dia berjalan untuk menjalankan zina. Dia jalan untuk menjolimi orang. Itu berarti menjolimi diri sendiri. Karena tidak kenal diri, Bapak Ibu. Dihadirkan satu Muharram untuk kita introspeksi diri, bahwa Allah mengatakan bahwa segala hal sesuatu yang aku larang, aku katakan itu Muharram. Muharram itu haram hukumnya ketika kita melakukan, menjatuhkan jati diri, kebersihan fitrah manusia yang tadinya harus mulia menjadi rendah, melebihi daripada hewan ternak. Nggih, Bapak Ibu. Karena ini fakta, kenyataan banyak yang sudah terjadi. KTP Islam, agama Islam masih menjalankan segala hal sesuatu yang Allah murkai, Allah benci. Cita-citanya surga Firdaus, tapi yang dikerjakan pekerjaan ahli neraka. Tetap sholat, tetap puasa, tetapi di dalam dirinya tidak ada yang berubah. Tidak ada tafakur untuk kembali kepada derajat insan kamil mukamilnya. Lah ini kan harusnya kita sedih, harusnya kita menangis. Ya, satu Muharram kan kebanyakan ya tradisi kita itu kan cermin untuk kita memperbaiki. Di masjid selamatan, baca doa selamat, betul Bapak Ibu? Hatam Al-Quran, iya Bapak Ibu. Nah, maksudnya apa? Secara hakikat untuk kembali kepada ingatan kita, visi misi manusia kembali dengan selamat, husnul khati. Kita berdoa, ya, minta ampunan, minta selamat, ya, dengan selamatan yang begitu besar di masjid, ya, baca Al-Quran. Tapi pulangnya maksiat, pulangnya masih memelihara penyakit pulangnya masih mau menghina orang, merendahkan orang, menggibah orang. Ya, pulangnya masih mau maksiat ketika sendirian. Maksiat sendirian apa Bapak Ibu? Ketika sendiri di dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur, kita lalai mengingat Allah. Kita lalai mengisi keluar masuk napas dengan zikir. Itulah maksiat yang paling halus, yang terkadang selalu kita lalai dan lupa. Menurut kita halus, menurut kita kecil, di sisi Allah sangat besar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena efek dampak daripada orang lalai akan beruntun di dalam kehidupannya. Orang lalai itu kan tidak ingat, Bapak Ibu. Tidak ingat akhirnya dia hidup di dunia semaunya, seperti seakan-akan tidak ada hisab nanti di akhirat. Padahal nyata Al-Quran menjelaskan nanti ada yaumil hisab. Maka beruntunglah
orang-orang yang selama 24 jam mereka mengingat Allah di dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, merekalah yang awal-awal nantinya memasuki surga Firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan maksiat kenapa Bapak Ibu? Dikatakan maksiat karena Rasulullah bersabda, barang siapa di keluar masuknya tidak mengingat Allah, dikatakanlah dia itu kafir. Kafir di sini bukan keluar daripada agama Islam. Hakikat kafir ialah terhijab. Kafir itu cover, tutup, tertutup hatinya, terhijab di dalam melihat kenyataan, kezahiran, zat sifat yang nyata kepada insan. Lah kok bisa lalai? Kok bisa lupa? Sudah belajar Awaludin. Berarti walau sedetik pun lalai mengingat Allah, dihukumkan kafir. Kalau lepas dari kafir, lah kita harus memesrakan yang namanya zikir tadi ke batang tubuh di setiap embusan nafas kita, Bapak Ibu. Nah ini yang paling halus saja kita sering lalai. Sholatnya masih kita ini maju mundur. Artinya apa? Tawar menawar. Kalau lagi senang hati, kalau lagi semangat, kalau lagi hati lagi mood lah, 5 waktu dikerjakan. Cita-citanya surga Firda. Nah, ini pertanyaan yang saya sendiri belum bertemu jawabannya. Ya? Karena cita-cita dengan perjalanan tidak sesuai dengan arah dan tujuan. Oleh sebab itu, 1 Muharram, mari kita jadikan awal kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena 1 Muharram ini ialah momen Allah memberikan kita kesempatan, mengingatkan kita bahwa lalai kepada Allah itu haram, hukumnya haram 1 Muharram. Kalau orang Jawa dikatakan 1 suro, mereka mencuci keris, mencuci tombak, mencuci apa lagi, mori. Lah, itu kan sebuah gambaran bahwa semua itu kan merupakan pusaka. Pusaka manusia di mana? Di dalam kolbunya. Kapan mau nyuci? Masa nunggu 1 Muharram? 1 suro baru mau mencuci pusakanya. Supaya yang namanya pusaka ini terawat, pusaka manusia di mana? Bapak Ibu, di kolbunya. Untuk menuju kepada Allah, maka diperlukan kolbu yang bersih dan suci. Di situ Bapak Ibu maksudnya, maka dibersihkan dengan zikrullah. Zikrullahnya apa? Ismul A'zam, la ilaha illallah. Dan pintasannya harus melalui 7 latifah untuk melemahkan hawa nafsu yang tidak baik. La ilaha illallah searah jarum jam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dilafazkan, dilantunkan sebanyak mungkin Bapak Ibu. Dipaksa, awalnya pasti malas. Karena lisan ini maunya nyanyi, gibah. Loh, itu orangnya kayak gini. Iya benar memang kayak gitu. Nah, rame itu kayak gitu. Itu berkesah-kesah itu nah. Ya Allah ya Rabbi. Artinya kita menjolimi kalam yang Allah titipkan kepada kita. Orang bisu pengen bicara Bapak Ibu. Orang yang sudah bicara menyanyiakan kalamnya Allah untuk menjolimi bibirnya.
boleh nyanyi itu boleh, tapi ya sambil nyanyi hatinya zikir. Nah, gitu. Nggak apa-apa nyanyi. Alhamdulillah, berarti senang ha? Nah, lisannya nyanyi, hatinya zikir. Allah, Allah. Oh, yang nyanyi ini kalamnya ah. Nah, berarti tidak lalai gitu maksudnya, Bu. Bapak Ibu, nggih. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita ingin mengembalikan visi misi kita melalui zikir, Bapak Ibu, nggih. 1 Muharram berapa kali kita temui waktunya introspeksi diri. Kira-kira kalau besok pulang ke rahmatullah, siapkah belum, Bapak Ibu? Gitu loh. Mau nggak mau harus siap. Tuhan kan tidak menunggu hijrah kita. Seperti yang saya jabarkan di grup WhatsApp. Tuhan tidak menunggu hijrah kita. Oleh sebab itu, ketika masih diberi kesehatan, umur panjang, maka kita harus bergerak. Hijrah itu bergerak dengan kemauan, dengan tekad. Harus pakai ikhtiar. Oleh sebab itu, banyak orang yang zikir tapi dilaknati oleh Allah Subhanahu. Kenapa Bapak Ibu? Dia zikir la ilaha illallah, menyatakan nafi. Nafi itu meniadakan pengakuan diri. La ilaha, yang ada aku. Illallah, nyata ke batang tubuh. Tapi yang dikerjakan masih pekerjaan binatang ternak. Tenang Bapak Ibu, nggih. Ini kan merenungi diri, nggih. Oleh sebab itu sering tadi saya katakan, kita ini semangat kalau mengejar dunia, mengejar akhirat nanti, ntar, besok, kapan-kapan. Kalau saya nunggu tua banget baru taubat lah, masih muda panjang umurnya. Nah, ya. Berpulang tidak menunggu tua, berpulang tidak menunggu sakit. Ya. Oleh sebab itu 1 Muharram kita itikadkan ke dalam hati kita untuk kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri yang mampu mengkoreksi diri, kurangnya di mana. Selama ini apa kita ini sudah mampu sholat dengan khusyuk? Apa mampu sudah menikmati zikir? Apa sudah kira-kira ini kulit, darah, tulang, sumsum kita sudah terasa berzikir? Ya? Sudah mendengar Bapak Ibu? Rambut berzikir, darah berzikir, Allah, Allah, Allah. Sudah mendengar belum, Bu? Belum. Kalau belum, tanamkan. Karena indikasi atau berhasilnya zikir kolbu ketika kita diam, pendengaran kolbu kita mendengarkan seluruh badan berzikir. Kita diam Bapak Ibu, ya. Tulang, kulit, bulu, darah, daging, otak, sumsum mereka berzikir semua. Allah, Allahu, 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 Allah. Ya. Jadi itu indikasi ciri bahwa zikir kolbu kita sudah tertanam. Okay. Tapi kalau kita diam lalu guring, berarti perlu latihan, ya, perlu kembali semangat untuk kita menzikirkan lisan kita. Ya Bapak Ibu, ya. Jadi Muharram ini harusnya kita mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dengan harapan nanti berpulang dengan selamat, berpulang dengan senyuman, berpulang dengan bahagia. Karena selama ini ya itu tadi, apakah tidak cukup waktu yang aku berikan? Kita umur berapa sekarang? Nah, tidak cukupkah waktu yang Allah berikan? Kok masih bermain-main dalam dunia? Bukankah dunia itu sandiwara? Oleh sebab itu kalau diuji sakit sedikit,
nggih, susah sedikit, kekurangan sedikit, jangan larut dalam ujian. Kenapa diuji? Karena kita tidak pernah ikhlas, tidak pernah ridho dengan yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Itulah sebabnya kita diuji. Karena kita tidak pernah ikhlas, ditempatkan di tempat yang susah mengeluh, ditempatkan di tempat yang serba kekurangan, kita berontak, maunya nyaman terus. Inilah Allah uji. Kenapa diuji seperti ini? Ya karena Allah belum melihat keikhlasan kita di dalam menjadi hambanya Allah. Ya. Bukankah yang menghadapi kesedihan, kesusahan siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini loh, aku kata Allah yang sudah wujud melalui Muhammad Rasulullah yang dikatakan sifat ya Bapak Ibu. Bukan sebagai nabi. Yang menjadi nabi dan rasul itu junjungan nabi besar kita. Ya, yang di dalam diri dikatakan utusan karena ditiupkan dari ruhnya. Awalnya bersih dan suci, harus kembali bersih dan suci. Inilah utusan, wakilnya Allah yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kalau bernapas lalai, napasnya seperti binatang. Tapi kalau napasnya ingat, inilah nafs, dikatakan insan. Dia wujud tapi tidak bisa dipegang. Wujud Bapak Ibu, dikatakan ruh, nyatanya napas. Ada, dipegang bisa enggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Oleh sebab itu Nabi Musa pun bertemu dengan Allah di mana Bapak Ibu masih ingat? Di Gunung Tursi. Ini Gunung Tursina ini di ujungnya hidung nih nah. Di dalam ujungnya hidung inilah terlintas kehidupan yang dikatakan la ilaha illallah. La ilaha masuk ke dalam 7 petala bumi, illallah masuk ke dalam 7 petala langit. Petala bumi melalui tubuh, petala langit melalui ruh. Nah, seperti itu. Zikirnya Allah. Petalanya yaitu tadi. Oleh sebab itu, barang siapa Bapak Ibu, ketika orang memahami hakikat zikir apa Bapak Ibu? Membawa kesadaran kita kepada puncaknya, Sidratul Muntah, bahwa kalau diri ini titipan, kemana mau kita bawa? Orang sadar. Bapak Ibu kalau naik kendaraan, naik mobil, motor ngantuk, ada tikungan, pasti lurus. Karena ngantuk, nggak sadar. Tapi ketika sadar, begitu cepatnya, refleks langsung berbelok. Lah kita ini di persimpangan jalan sudah. Kalau lurus ke sawah. Nah kalau mau selamat belokkan haluan batang tubuh supaya la ilaha illallah. Loh nyata aku melihat Tuhan melalui zat dan sifatnya yang nyata ke batang tubuh. Mau dibawa kemana Bapak Ibu? Kalau mau dibawa selamat, ya dirubah. Setelah zikir kita punya sifat yang tidak baik. Kan pasti tahu ya Bapak Ibu sifat kita. Yang tidak baik di dalam diri kan pasti disembunyikan ya sama kita ya. Ketika bertemu orang, ya yang baik-baik. Tapi yang jelek disembunyi. Kalau marah, piring tuh bisa terbang dia. Kayak UFO. Piring, sendok, garpu. Kadang gergaji. Subhanallah. Artinya apa? Kita harus mempunyai sifat jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada manusia. Ini kan ajaran daripada majelis kita. Jujur itu ada 3 aspek. Kalau tidak kita pegang semua, kita dikatakan munafik.
Kenapa? Karena ketika kita melafazkan zikir, tujuannya apa? Kan bukan untuk mengejar pahala, bukan untuk mencari surga, untuk mencapai kesadaran agar selamat. Dibawa kemana tubuh kita? Bukan mencari karomah, bukan supaya terbang dan bisa melangkah di air, supaya selamat Bapak Ibu. Sholat rajin, puasa rajin, ya, tapi dengan istrinya jahat. Nah, bahaya ini, bahaya. Ya, sering ke masjid tidak pernah absen. Ya, dia baca Al-Qur'annya hebat, fasih. Wah, tapi sama istrinya kejam. Baliknya seperti itu. Terkadang istri mampu, ya, menjolimi suami. Ya, ini sama-sama introspeksi diri. Mengejar apa zikir? Zikir itu kan ingat toh Bu. Diucap, diingat, dipandang, baru dirasa. Yang dirasakan apa? Kehadiran Allah tidak pernah lepas daripada kita sedetik pun. Bagaimana kita hidup lupa Allah? Bagaimana kita hidup kok maksiat? Bagaimana kita hidup kok masih memegang sifat-sifat yang tercela? Bagaimana ini? Berarti kita termasuk orang-orang kafirun, munafikun. Nah, kenapa munafik? Sholat tetap maksiat, iya. Istri disolimi, dipukul. Wah, kalau marah disumpahi, kamu kayak jerapah. Kamu kayak buaya. Nah, subhanallah. Mengkaji ilmu agama itu Bapak Ibu tidak melulu ibadah, nggih. Karena ibadah tanpa didasari awaludin, hati menjadi kotor. Kalau hati kotor itu dikatakan najis batin. Bagaimana menghadap Allah akan diterima? Biarpun bacaannya fasih, tahfiz Quran, tapi kalau hatinya kotor, sama anak, sama istri zolim, sama suami berkhianat, umpamanya, orang tahu, memang orang lain nggak tahu di dalam luar keluarga, tapi Allah bagaimana pertanggungjawabannya? Berarti kan posisi masih mendua, kesadaran kita belum sampai. Bagaimana mau selamat? Kalau sudah diterangkan seperti ini, pulang masih memakai sifatnya hewan ternak. Nah, tidak mau berubah, artinya mencelakai diri sendiri. Di jalan tol naik mobil, tahu depannya itu truk, udah di depannya ini tidak mau membelokkan kendaraannya untuk selamat. Artinya yang menzolimi siapa? Bukan Tuhan, tetapi kita sendiri. Ini muharam kan Bapak Ibu? Allah hadirkan, ini loh wahai hambaku, aku terangkan bahwa dirimu harus menjauhi segala hal sesuatu yang aku haramkan. Aku haramkan dirimu merasa bisa sholat. Aku haramkan dirimu bisa merasa zikir. Oleh sebab itu ada tulisan akhirul kalam la ilaha, pasti selamat, dijamin surga. Betul Bapak Ibu? Akhirul kalam itu kalau di syariat, pas nanti meninggalnya mudah-mudahan bisa melafazkan, ya, berarti dia husnul khatimah. Lah kalau orang gagu, orang bisu, kayak apa? Berarti Tuhan tidak adil. Akhirul kalam itu bukan ketika kita mau meninggal Bapak Ibu. Akhir kalam, akhiri kalammu engkau yang bisa merasa zikir. Akhiri kalammu engkau yang merasa ada. Yang zikir, yang ada, yang wujud aku. Maka aku ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nikmat Bapak Ibu. Nggak makan seminggu ya nggak lapar. Kalau betul zikirnya, kalau bersih kolbunya, kalau terjaga batang tubuhnya. Oleh sebab itu orang zikir itu seperti
menggoyang batang pohon. Orang zikir itu nah Bapak Ibu, dia menggoyang batang pohon. Yang jatuh apa? Ranting yang kering, daun yang Nah, pohon yang digoyang itu ya batang tubuh kita. Ketika zikir maka rontoklah seluruh penyakit hati kita. Oleh sebab itu cintailah zikir. Paling tidak gugur yang namanya dosa-dosa kita, menyebabkan wasilah Allah cinta kepada kita, menggugurkan yang namanya penyakit-penyakit hati kita. Ini iri kok sama dunianya orang. Tetangganya beli mobil baru, rumah baru, sudah kepanasan sudah, Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Tetangganya beli panci baru, nah ini di rumah pancinya masih ada. Ya besok beli panci baru. Nah. Subhanallah. Iri itu masalah akhirat. Orang rajin zikir, kuat puasa, khusyuk sholat, itu yang harus kita irikan. Tiap malam dia bisa bangun sepertiga malam, itu yang kita irikan. Oh, akhlaknya, budi pekertinya baik ya. Itu yang kita irikan. Jangan tertipu dengan penampilan. Nah, sering saya katakan, agama itu bukan tampilan. Sorbannya itu sampai kayak itu Bapak Ibu. Apa ya? Kayak apa ya itu namanya? Sarang tawon jarnya. Belum tentu hatinya karena agama itu berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan. Letaknya bukan di pakaian, Bapak Ibu. Sering saya katakan. Letaknya di mana? Kata Rasulullah, di kolbu. Jadi kita sebagai orang-orang yang mengkaji ilmu ketuhanan, sebaiknya lah disederhanakan penampilan kita. Jangan terlalu menampakkan diri. Khawatirnya timbul takabur. Timbul merasa alim. Bapak Ibu. Seperti itu. Sewajarnya saja. Yang jilbaban ya cukup jilbaban. Jangan berlebihan sampai bercadar. Nah, ini kan tanahnya Indonesia, tidak berdebu. Orang dulu bercadar karena di tanah Arab berdebu. Seperti itu loh maksudnya. Ini terbalik. Kalau bercadar merasa paling bersih, merasa paling suci, paling dekat sama Allah, yang paling menegakkan syariat. Di sini tahu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kita harus mencontoh sunnah Nabi secara utamanya, secara batininya, secara akhlak budi pekerti. Karena penampilan sering menipu kita manusia. Jadi mudah-mudahan Muharram ini menjadi titik balik kita untuk berjuang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuang Bapak Ibu, Bapak Ibu saya katakan zikir akhirnya finishnya untuk sadar. Bapak Ibu sadar. Kalau sadar apa yang kita perbuat? Bapak Ibu, tadi sudah saya umpamakan. Kalau mau berbenturan pasti menghindar, betul Bapak Ibu? Kalau kita sudah sadar, mencuri itu nanti kita celaka. Menipu orang itu nanti kita celaka. Menyakiti orang itu nanti celaka. Membohongi orang itu nanti celaka. Memasukkan barang haram nanti celaka. Muharram katanya. Allah haram. Oleh sebab itu bulan Muharram ini dilipat gandakan dosanya. Barang siapa yang sudah jelas-jelas dilarang itu semua haram, yang Allah murkai tapi tetap dikerjakan. Nyumpahi istrinya haram. Nah, jangan istri itu sudah capek ngurusi anak, di rumah banyak pekerjaan, suami mudah memarahi istri, haram.
Lebih capek istri daripada suami. Suami kebanyakan mentang-mentang bekerja, ada gaji, pulang maunya dilayani. Nggak boleh. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu, Bapak Ibu. Rasulullah itu di dalam kehidupannya membantu istri. Pulang dari bekerja, berdagang, di rumah membantu, mau nyuci Bapak Ibu, mau mencari kayu, bahan bakar. Kita jangan. Kalau pulang ke rumah, istri belum sempat membuatkan masakan untuk kita, yuk kita bantu. Jangan kita cemooh. Ini akhlak yang tidak terpuji. Karena baik buruknya agama berawal dari rumah tangga. Betul Bapak Ibu? Loh iya. Ini di rumah musuhan, diam-diaman. Adu pantat. Kayak apa sholatnya nang kayak ini? Allah kadang menurunkan rahmatnya di rumah ketika pasangan itu berkelahi. Walaupun dia sholatnya tidak dinilai di sisinya Allah Subhanahu, karena di dalam sholatnya membawa najis batin, rasa benci, rasa dendam ke suami atau ke istri. Ini untuk bapak-bapak, ini membela ibu-ibu dulu saya. Karena seorang ibu harus dimuliakan. Bukankah surga itu berada di telapak kaki ibu, Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Ini untuk introspeksi diri. Buat bapak-bapak, biasanya bapak-bapak itu mau arogan, mau menang sendiri. Saya awali tadi karena merasa bekerja, merasa menafkahi, lalu semaunya sendiri dengan istrinya, merasa berkuasa itu. Nah itu mirip dengan Fir'aun. Maka sudah dikatakan, yang membantu kita kerja siapa Bapak Ibu? Allah. Ada ruh bisa kerja enggak? Enggak bisa. Ketika tidur malam tidak dibangunkan bekerja atau berangkat ke liang lahat. Berangkatnya ke liang lah, enggak bisa bekerja tanpa peran Allah, tanpa kebaikan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh Bapak Ibu maksudnya. Jangan merasa kita ini yang bekerja, aku capek, aku lelah, aku mau, aku loh. Nah ini sudah dikenakan hakikat diri kok aku. Berarti di dalam bekerja merasa dia yang bekerja. Nah, bisa berangkat naik motor siapa yang menggerakkan? Allah. Melalui apa? 7 sifat. Kalau tidak ada basornya nggak bisa melihat jalan. Loh. Mana ini jalan? Nggak bisa sampai ke tempat belajar itu tidak perlu yang tinggi-tinggi dulu. Perbaiki adabnya, akhlaknya, budi pekertinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setinggi langit amalan kita, tapi kalau hatinya kotor, sia-sia. Tapi kalau satu aja yang kita pegang, zikir yang benar, la ilaha illallah, aku berserah diri kepadamu ya Rabb, hari ini sampai nanti aku berserah diri kepadamu. Aku mengikutimu melalui Al-Quran dan sunnah dari kekasihmu. Selesai Bapak Ibu. Karena yang mampu mengangkat kita ke derajat makrifah itu ya Allah. Bukan atas usaha kita, kegigihan kita, bukan. Ya, harapan kami untuk bapak-bapak sadar diri, dibisakan untuk bekerja itu artinya diberi kemuliaan di hadapan istrinya, supaya terlihat suami bekerja, yang memuliakannya Allah. Makanya pulang yang senyum, jangan pulang ini bertekuk-tekuk wajahnya. Pulang kerja kok, ya Allah, pasang muka paling capek sedunia. Ya Allah, ya Rabbi, seperti itu. Senangkan istri, hormati istri, muliakan istri, jangan dibodoh-bodohi. Walaupun di rumah, selip gaji,
Nah, separuh masuk kantong, separuh. Ya, yang jujur berkeluarga itu yang jujur. Karena landasan berkeluarga itu bukan untuk bersenang-senang, bukan menuruti hawa nafsu. Berkeluarga itu untuk ibadah, toh Bapak Ibu. Apabila suami menyenangkan istri, menghormati istri, memuliakan istri, itu namanya ibadah. Makanya kalau cucian kotor dibantu nyuci, piring numpuk dibantu nyuci, apa kesulitan istri dibantu. Jangan pulang kerjanya nonton televisi. Nah, ini namanya perang dunia akan dimulai. Seperti itu. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang saatnya saya membela suami. Istri yang baik pun harus memuliakan suami. Seperti itu. Ketika suaminya kelelahan, kecapean, ya kita yang pintar-pintar. Seperti itu. Harus memahami suami. Harus mengikuti. Suami yang benar. Ini ya, saya katakan suami yang benar. Apa ada suami yang tidak benar? Mereka suami yang tidak memimpin istrinya menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sebagai suami tidak mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dikatakan suami yang tidak benar. Ya kan dia khalifah di dalam harus memberikan contoh yang baik bagi anak istri. Barulah istri harus menurut suami seperti ini, suami yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan hanya nafkah yang diperlukan, nafkah zahir untuk memenuhi kebutuhan, nafkah batin untuk membimbing ruhani seorang istri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu Bapak Ibu. Keluarga ini tidak asal-asalan Bapak Ibu. Yang asal-asalan selesai di tengah jalan. Karena niatnya bukan lillah. Nah, niatnya masih menuruti kesenangan hawa nafsu. Pertanggung jawabannya kan sampai akhirat toh Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, kalau sudah berzikir, sudah sadar, maka buang sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Kalau kita tidak mau buang, bagaimana mau selamat? Yang tadinya suka dendam, buruk sangka lawan orang, punya harta menggenggam, bahasa Inggrisnya apa itu? Kikir, bakil, pelit bin medit. Sedekah untuk bekal kita di akhirat, Toh kita sudah paham yang kita sedekahkan miliknya Allah. Itu jalan keselamatan kita. Maka beruntunglah orang-orang yang rajin, yang senang dengan ikhlas dia bersedekah, tanda bahwa mereka itulah yang dituntun Allah, yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyiapkan hari akhiratnya. Bukan karena kita. Siapa yang menginginkan bersedekah? Siapa Bapak Ibu? Keinginan hati. Yang menggerakkan keinginan hati siapa Bapak Ibu? Sirnya Allah itulah yang menggerakkan. Tapi kalau kita tidak digerakkan, subhanallah, akan ditelan bumi. Siapa yang ditelan bumi Bapak Ibu? Yang tadinya miskin akhirnya kaya raya. Nah,
Korun itu nah, subhanallah. Karena Bapak Ibu, disinilah salah satu ciri-ciri orang yang berhasil di dalam zikirnya. Salah satunya ringan bersedekah. Ya, yang kedua semakin baik akhlak budi pekertinya Bapak Ibu. Ini kalau mau melihat ciri-ciri seseorang baik zikirnya ya Bapak Ibu. Akhlaknya semakin membaik. Yang tadinya emosi nggih, melempar, merusak barang di rumah, akhirnya dia marah diam aja. Marah dia makannya banyak, lalu guring. Berarti ada peningkatan tuh. Karena melawan dia. Biasanya orang marah tuh kadang mau makan, Bu. Tahan dia puasa 3-4 hari nggak makan. Ini dilawan. Berarti ada kenaikan kelas. Nah, kayak itu. Nah, tambahnya lagi dimamai istri, alhamdulillah ya Allah, Engkau hadirkan wali di rumah ini. Nah, tambahi sayang, indah. Subhanallah, karena kita sudah mampu melihat bukan hanya sekedar fisik, tetapi yang hadir, yang nyata, yang wujud, yang nampak di dalam pandangan kolbu, tiada lain zat dan si. Bagaimana kita mau benci orang tuh Bapak Ibu? Kalau kita masih mudah benci orang, berarti pandangan kita terbentur zohirnya membenci itu jangan orangnya, tapi tabiatnya. Lalu dinasehati, bukan orangnya yang dibenci, wataknya, sifatnya, akhlaknya, kebiasaannya. Punya uang sedikit judi online, punya uang sedikit subhanallah dipakai minum-minuman keras, dinasehati. Seperti itu. Tapi jangan dibenci orangnya. Paham ya Bapak Ibu? Nah seperti itu ciri-cirinya orang zikir. Karena apa? Ketika zikir itu kan ingat Allah tak Bapak Ibu. Oleh sebab itu sholat pun dikatakan zikir. Oleh sebab itu sholat itu mencegah perbuatan keji dan karena setelah ingat, tidak mungkin orang ini melakukan perbuatan keji, tidak mungkin Bapak Ibu. Karena perbuatan ini akan menyeret kita ke api neraka. Bapak Ibu kembali lagi ke kendaraan. Nyata-nyata ini mau tabrakan, digas atau direm, lalu dialihkan arahnya. Digas, ngantuk berarti. Nah akhirnya yang namanya binasa. Berarti yang membuat binasa diri siapa Bapak Ibu? Nah, diri kita yang tidak mau sadar. Zikirnya munafikun, zikirnya kafir ya. Dia zikir kolbunya tertutup, terhijab. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan utangku lunas, mudah-mudahan rezeki lu lancar, mudah-mudahan istriku cepet hamil, istriku tidak marah lagi umpamanya. Nah, itu berarti bukan lillah. Nah, paham Bapak Ibu? Amalan apapun kalau tidak lillah, akhirnya menyeret kita ke api neraka, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi seperti itu Bapak Ibu, nggih. Oleh sebab itu bahwa inilah kalimat yang keramat kata orang dahulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang dahulu ini kalau mereka berperang dengan orang-orang yang kebal, antek-antek Jepang dan Belanda, itu kan orang-orang pribumi juga Bapak Ibu. Sakti-sakti, meruntuhkannya mudah Bapak Ibu. Mereka main napas Bapak Ibu, tapi ya ini ijazah boleh dipakai Bapak Ibu ya. Kalau kita menghadapi orang yang kebal, yang zolim, untuk meruntuhkannya Bapak Ibu, ketika napas keluar, la ilaha masuk,
illallah. Ya. 3 kali Bapak Ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa 3 kali? Untuk menyampaikan diri fana. Akhirnya yang keluar nanti la ilaha, keluar kepada seseorang yang mempunyai ilmu ke la ilaha, tembus ke batang tubuhnya, masuk meresap ke 7 petala bumi. Ini selain Allah pasti gugur Bapak Ibu. Ya, ditiupkan Bapak Ibu. Pelan, halus, tidak terlihat orang. Ya, diam tapi sampai la ilaha, kena batang tubuhnya turun ret. Kalau selain Allah hancur lebur. Walaupun ini untalan, walaupun ini apa saja yang dipakai. Diam orang dulu, tapi ampuh. Kenapa ampuh? Karena ketika melafazkan bukan inya, sudah akhirul kalam, la ilaha, tidak ada yang lain, sudah masuk. Kalau aku, katanya aku yang berkuasa, untalanmu, kesaktianmu nggak ada apa-apanya. Gugur. Terkadang orang bisa lumpuh Bapak Ibu. Oleh sebab itu mohon maaf Bapak Ibu, orang yang naik ke tangga ini kalau dia membawa kesaktian terkadang-kadang lumpuh. Terkadang-kadang nggak bisa sampai ke sini. Terkadang-kadang nyasar. Banyak halangannya Bapak Ibu. Kalau menaiki tangga itu punya maksud niat tertentu. Subhanallah, la ilaha illallah. Pun ketika seorang pejuang ini untuk tambahan ijazah ya Bapak Ibu. Apalagi buat ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau nggak ada bapak-bapak. Yang kemarin sudah ya, yang pertama yang melihat buduhun itu ya Bapak Ibu ya, itu sudah. Ini tadi yang kedua, ya, untuk menggugurkan kekebalan seseorang, ilmu-ilmu merontokkan seseorang, ya. Tapi kalau ada artis jangan ya Bapak Ibu, ya. Mereka punya susuk, punya itu untuk urusan masing-masing, ya. Jangan kita menjolimi seseorang, ya. Ini yang kita pakai, mereka yang mau. Nah, menjolimi baru kita pakai. Ini ada orang nikahan mau. Nggak boleh ya Bapak Ibu. Nah, penyanyi-penyanyi biasanya banyak seperti itu. Tapi tidak semua. Okay? Biasanya yang kurang paham agama. Okay? Karena susu ini kan bisa mengikat nanti. Ketika pulang menjadi duri. Sakit sendiri. Nah seperti itu. Okay, Bapak Ibu. Lalu kalau kita mau keluar dari rumah umpamanya masih pagi buta, umpamanya nggak ada suami di rumah, atau pas kita tengah malam merasa nggak terancam di rumah, suami nggak ada seseorang mau masuk rumah, mau apa, baca bismillah, lalu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, jangan napas ya Bapak Ibu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadu rasulullah, aku tidak akan binasa sebelum dua kalimat syahadat ini binasa. Lalu baru boleh bernapas. Ya, Bapak Ibu. Maka insya Allah. Karena yang kita pakai tubuh yang sudah kalimatnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah, secara batin dikatakan ruh, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini orangnya. Tapi kita bukan Tuhan. Kita menyatakan ini orangnya, bukan saya. Kan kita Adam. Alif, dalil, Muhammad. Yang ada itu Allah dan Muhammad. Kita tiada. Makanya dikatakan, ya, kita ini tiada hidup, tiada mendengar, tiada melihat, tiada berilmu, tiada mempunyai kuasa dan kehendak. Ya seperti buta, tuli, bisu, bodoh. Kita ini kan sifatnya mayat Bapak Ibu. Itu yang ada di diri kita. Lah yang tampil ini siapa? Zat sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca bismillahirrahmanirrahim kalau terdesak ini Bapak Ibu ya.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku tidak akan binasa sebelum 2 kalimat syahadat ini binasa. Baru bernapas. Nah, setelah nafas ini kan masuk membentengi zahir batin itu maksudnya. Ya, boleh diamalkan. Ya, ini akan berjalan ketika hati kolbu kita bersih dan suci. Nah, jangan WA saya, Pak Guru ini ngasih amal enggak ampuh. Nah, dia zikir masih kada mau membuang yang jahat-jahat. Kan ini meniadakan, mempanakan toh Bapak Ibu. Kalau berani bersyahadat berarti kita sudah menyatakan bahwa sifat binatang kita sudah kita lepas, sifat syaitan kita sudah kita tinggalkan. Baru boleh bersyahadat karena kan sudah menyaksikan nih orangnya. Oleh sebab itu awaludin dahulu baru boleh bersyahadat setelah melafazkan, menyaksikan, setelah menyaksikan menyatakan bahwa zahir batin merupakan zat sifatnya Allah Subhanahu. Kita ini kan cermin untuk melihat Tuhan yang laisa. Karena Tuhan laisa maka dibuatlah cermin Bapak Ibu. Ya, bukankah gula itu tidak pernah terpisah dengan manisnya, betul? Nah, seperti itu. Matahari tidak pernah terpisah dengan cahayanya. Manusia tidak pernah terpisah dengan penciptanya. Masuk lagi, ya yang diciptakan itu yang nyata, yang menciptakan, yang tajali ingin dikenal. Tapi kita bukan mengaku menjadi itu Tuhan. Pahamkah Bapak Ibu? Sederhana. Ubahlah tabiat kita, ubahlah sifat kita. Yang tidak baik hijrah, ayo. Ini Muharram, kesempatan. Kita Muharram selamatan, ya. Kita baca doa selamat, ya. Macam-macam kita lakukan, tapi kita tidak mau hijrah. Makanya penanggalannya kan dinamakan hijriyah. Ya kan Bapak Ibu? Maksudnya hijriyah itu supaya kita hijrah, ayo wahai hambaku, hijrahlah. Oke, saya ciptakan penanggalan ini dikatakan hijriyah. Kamu hijrah melalui 1 Muharram ini, ingatlah segala sesuatu yang menjatuhkan kehormatanmu sebagai insan kamil mukamil, aku haramkan. Nah, paham gak Bapak Ibu? Nah, besok-besok setelah ini jangan lagi dijalankan. Nah, baru kita menyambut 1 Muharram dengan benar. Basuh pusakanya, kolbunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, sadar. Setelah sadar, buang. Yang tidak baik, masukkan yang baik-baik. Yang dimasukkan apa? Sifat-sifatnya Allah yang tadinya kita tinggalkan. Yang pemarah jadi pemaaf. Ya? Seperti itu. Yang pemamean sekarang banyak diam. Ini main napas Bapak Ibu. Main napas. Karena ketika nanti akhir kehidupan sulit untuk berkata Bapak Ibu. Maka orang-orang yang sudah mengenal diri main napas saja Bapak Ibu. Anaknya nggak paham, Pak zikir Pak. Allah, Pak zikir Pak. La ilaha illallah. Lu bapaknya ahli makrifah. Mali napas. Hak. Aku menyatakan di dalam kesadaran kolbuku bahwa Engkau yang hidup ya Allah. Ana al-haq. Engkau yang hidup bukan aku. Engkau yang tajali bukan aku. Oleh sebab itu berpulang lenyap tubuh, hilang bangkai. Akhirnya ini selamat, minimal di dalam kubur tidak hancur lah. Pengawetnya apa Bapak Ibu? Pengawetnya apa? Napas. Kalau tidak ada napas, awet kah hancur Bapak Ibu? Hancur, tinggal tulang belu. Nah ini hidup kita nggak tafakur ya. Napas selama ada ini rusak atau tidak? Ini
Dari kecil sampai detik ini masih awet. Yang mengawetkan siapa? Mas ya Allah, ini yang berkuasa melindungi kita. Oleh sebab itu kalau pulang masuk mesra ke batang tubuh, hidup bukan mati. Nah, la ilaha illallah. Aku yang hidup. Selesai. Selamat. Berpulang bukan dicabut. Yang dicabut itu yang hidupnya senang mengumpulkan harta benda, lupa mengumpulkan bekal akhir. Itu yang dicabut Bapak Ibu. Mereka yang ketakutan menghadap Robnya, ketakutan menghadap Tuhannya. Sholatnya, zikirnya, puasanya hanyalah sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada rasa cintanya. Cinta ini nggak ada. Sholat tuh nggak ada cinta-cintanya. Allah Akbar. Nah, kada mampu merasakan akbarnya Allah di mana? Ya yang mendirikan kita seperti Alif. Nah, yang merukukkan kita, menggerakkan sujud kita lalu berdiri lagi, itulah dikatakan akbar. Makanya kita harus mampu tubadil. Masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah. Lenyap pengakuan diri yang nyata Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, baru dikatakan menjadi rahmatan lil alamin, nggih. Nemu emas 1 batang, nggih. 30 kilo nggak mau ngambil Bapak Ibu. Nggak ada orang, nggak penting, nggih. Nggak penting emas yang bukan hak milik kita walaupun segunung, nggak penting. Itu yang betul-betul ya. Tapi yang tidak betul ya itu tadi, kebanyakan di sini loh Bapak Ibu. Pentingnya mengaji ilmu Awaludin Ma'rifatullah ini supaya kita betul-betul selamat. Karena kebanyakan mohon maaf banyak orang beragama secara KTP-nya tapi di akhirat tidak selamat, tidak menjaga perbuatan batang tubuhnya. Ya, merasa jauh dari Allah, merasa ketika sendiri tidak diawasi Allah. Karena mereka kafirun, hatinya terhijab, tercover dengan banyaknya penyakit karena jarang zikir, jarang dibasuh. Lalu mau mengambil hak milik orang lah. Orang lain gak ngerti. Loh, yang melihat siapa ini? Yang melihat basor. Berarti Allah melihat ketika kita mengambil. Perasaan kita tidak ada yang Nah, dicatat. Ngambil apa ini? Nah, dikira menipu orang, ngakalin orang itu tidak dilihat Allah. Karena saking gelapnya kolbu manusia. Nah, disitulah harusnya menjadi cermin untuk kita. Muharram ini jadikan titik balik kita untuk menuju kepada Tuhan. Mari berjuang bersama-sama. Yang tidak baik ditinggalkan. Masa ya sudah sadar kita ini nggak baik, masa dipakai terus toh Bapak Ibu. Yang pemarahan dikurang-kurangi toh. Dikurang-kurangi. Yang setiap hari sering scroll yang nggak penting, coba zikir, wah bola ini, wah penting ini bola ini. Nah, ini sudah berkeluarga masih ngegame, wah. Nah kayak gitu ya. Yang nggak penting. Kalau kita sudah sadar itu nggak penting, kalau kita kerjakan berarti membinasakan diri sendiri. Paham Bapak Ibu? Nah, harus sadar toh. La ilaha illallah. Loh, sadar. Yang tidak baik buang, sifatnya Allah tajalikan. Manfaatkan hidup ini, sisa waktu loh Bapak ini. Bapak Ibu, sudah setengah toh Bapak Ibu? Yang 40, Yang 40 tahun, tinggal berapa? Yang 50 masih main-main. Yang 60 tahun, nah rambutnya disemir. Subhanallah, la ilaha
illallah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kajian pada malam hari ini mudah-mudahan menjadikan kita menjadi kembali fitrah menuju kepada jalan kesucian untuk menggapai keselamatan, mengembalikan visi misi kita sebagai insan kamil mukamil, mengemban amanah sebagai khalifah, memimpin tubuh untuk menjaga nafsu 4 agar bisa beribadah, taat, istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk istiqomah, diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah, petunjuk di jalannya, jalan yang lurus, jalan yang selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian kajian dari kami. Mohon ampun, mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat. Masih banyak salah kata, salah ucap, kekurangan di dalam menyampaikan kajian. Karena kami sebatas fakir ilmu. Kesempurnaan datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al-qadri azimil zahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al-qadri azimil zahi wa ala alihi wa ashabihi wa salim taslimah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al-qadri azimil zahi wa ala alihi wa ashabihi wa salim taslimah. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, Allahu ahad. Sallallahu Muhammad ruhul amin amad aminullah. Al-Huruhum Muhammadin jasadun ya aswili Ahmad ya Muhammad salim Nabi Ihsanikal Qadim. Al-Huruhum Muhammadin jasadun ya aswili Ahmad ya Muhammad salim Nabi Ihsanikal Qadim. Al-Huruhum Muhammadin jasadun ya aswili Ahmad ya Muhammad salim Nabi Ihsanikal Qadim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.